Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Semoga sahabat semua sehat selalu dan sukses selalu dalam segala hal. Amin ya robbal alamin. Kali ini Kang Asep akan melanjutkan kisah yang sebelumnya, yaitu Sarang Kuntilanak bagian akhir. Semoga berkenan. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Sesaat aku berdiri kira-kira 3 meter dari pohon itu. Ada rasa ragu untuk melanjutkan perjalanan, karena mau tak mau aku harus melintas di bawah pohon itu. Aku nyalakan senter kecil yang ada di tangan dan disorotkan ke arah depan. Walau tidak terlalu terang, tapi lumayanlah sekedar penerangan. Dari posisiku berdiri, terlihat gerbang besi lapangan tembak yang bercatkan warna hitam dan pintu itu terlihat terbuka sedikit. Sebelum melanjutkan langkah, aku coba telepon Dino lagi, karena sempat aku berpikir, jangan-jangan Dino sedang ngerjain aku. Demikian pikirku. Aku mengeluarkan ponsel dari saku celana dan langsung menelpon Dino. Telepon tersambung, namun tidak diangkatnya. Terus berulang, aku telepon lagi, tapi tetap saja tak diangkatnya. Samar aku dengar ada suara dari arah lapangan tembak. Ya, aku mendengar suara telepon berdering dari dalam lapangan tembak dan aku sangat mengenali suara itu. Itu kan suara nada deringnya HP Dino. Tapi kenapa tidak diangkat ya? Demikian gumamku pelan, merasa yakin. Sekaligus merasa heran juga. Setelah yakin Dino ada di dalam sana, aku langsung melanjutkan langkah dan lupa akan pohon saga yang seram itu. Dengan cepat aku berjalan dan lewat di bawah pohon saga yang rimbun. Ups, sial. Aku menabrak jaring laba-laba ketika melintas di bawah pohon saga itu. Aku mengusap wajah berulang karena aku rasa jaring laba-laba itu mengenai wajahku. Namun anehnya, jaring laba-laba itu sangat kuat dan tak mau lepas dari wajahku. Aku menghidupkan senter yang sebelumnya memang lupa menghidupkannya ketika melintas di bawah pohon saga itu. Dengan dinyalakan senter, aku dapat melihat apa yang terjadi saat itu. Aku mengernyitkan kening begitu dapat melihat jaring laba-laba yang tengah aku pegang. Karena itu tidak seperti jaring laba-laba yang seharusnya berwarna putih. Sementara yang tengah aku pegang saat itu berwarna hitam dan panjang. Dengan senter, ku coba arahkan sinarnya mengikuti alur benda hitam seperti rambut panjang yang berasal dari arah pohon saga. Hingga akhirnya cahaya senterku mengarah ke atas dahan. Tiba-tiba saja astagfirullah, aku benar-benar terkejut dan beristighfar. Refleks, aku berlari meninggalkan tempat itu. Namun entah karena ketakutan, sialnya aku lari bukannya kembali ke barak, melainkan aku menuju ke lapangan tembak. Walau memang tujuanku hendak ke sana, namun setidaknya jika kembali ke barak aku bisa minta bantuan ke rekan lainnya untuk mencari Dino. Tidak seperti saat itu, aku seorang diri. Di lapangan tembak,
luar biasa sangat gelap. Namun masih terlihat samar bayangan tiang-tiang bangunan yang justru bayangan tiang bangunan itu terlihat seperti penampakan menakutkan. Dengan suara bergetar, aku coba memanggil Dino. Din, Dino, kamu di mana, Din? Hening, tak ada jawaban dari Dino. Justru saat itu yang aku dengar suara-suara aneh seperti banyak orang yang tengah berbicara dengan berbisik tak jelas. Berulang aku memanggil Dino, tapi tetap saja tidak ada jawaban. Di kegelapan serta rasa takut teringat dengan ponselku. Aku coba untuk menelpon Dino agar aku dapat mengetahui di mana posisi Dino saat itu. Bukan aku tak ingat saat itu tengah membawa senter, tapi jujur aku tidak ada mental untuk menyalakan senter. Pikiranku dihantui perasaan yang tak karuan. Aku khawatir jika aku menghidupkan senter, tiba-tiba saja ada hantu yang muncul di hadapanku. Jadi aku memilih biarlah sekalian aku tidak melihat apapun di sana. Aku langsung menelpon ponsel Dino. Dan sesaat kemudian benar saja ponsel Dino berdering. Terlihat layar ponselnya menyala yang tergeletak di lantai di sudut ruang tunggu. Kira-kira 10 meter dari tempatku berdiri saat itu. Perlahan aku melangkah mendekati ponsel Dino. Namun baru saja beberapa langkah, aku merasakan ada tangan seseorang memegang tangan kiriku. Sempat aku terkejut, bahkan sempat menarik tanganku. Namun pegangan tangan itu sangat kuat mencengkeram tanganku. Dino, ini kamu ya? Demikian ucapku. Tapi dia tak menjawab. Akhirnya aku memberanikan diri menyalakan senter karena aku yakin dialah Dino. Set! Seketika senter menyala dan langsung aku arahkan ke belakangku karena aku yakin Dino yang memegang tangan kiriku dari arah belakang. Allahu Akbar! Aku berteriak sembari menarik dengan kuat tanganku. Ternyata seseorang yang telah menarik tanganku bukanlah Dino, melainkan seorang perempuan tua dengan raut wajah penuh luka berdarah. Dengan gigi berwarna hitam jarang-jarang. Mungkin karena terlalu kuat aku menarik tangan hingga brak. Tubuhku terjerembab ke sudut ruang tunggu di mana meja-meja besi dan kursi plastik yang tersusun di sana. Astagfirullah. Aku terus beristighfar sembari berusaha untuk bangkit. Kembali ada sesuatu yang menarik tanganku dari bawah meja besi di sudut ruang itu sembari berbisik. Ya, sudah, diam di sini saja. Kembali terkejut, tapi aku merasa senang karena aku mengenali suara itu. Ya, itu suara Dino. Aku menoleh ke arah bawah meja sekaligus aku sorot ke senter. Benar saja, di bawah meja besi itu aku melihat Dino tengah meringkuk dengan raut wajah terlihat pucat pasi. Yat, kau matikan saja sentermu dan diam sini. Demikian bisiknya lagi kepadaku. Aku menuruti perintahnya dan mematikan senter. Terdengar suara-suara tawa ngikik bersahutan. Mereka mulai berdatangan mengepung aku dan Dino. Dari bawah meja besi dengan jelas
aku dapat melihat kelebatan-kelebatan putih berseliweran dan berdiri di dekat kami. Suara tawa mereka sangat tajam bagi menusuk jantung dan terdengar aneh, bahkan sulit untuk aku gambarkan. Sangat jauh berbeda dengan suara tawa kuntilanak yang ada di film-film. Yang masih aku ingat hingga saat ini, suara mereka sesekali seperti suara induk ayam tengah memanggil anak-anaknya yang baru menetas. Terkadang mengikik tajam, terus bersahutan antara yang satu dengan yang lainnya. Tak ada yang dapat aku lakukan selain berusaha menguatkan hati dan mental yang sudah ambyar, sambil terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang aku hafal. Namun anehnya, sosok-sosok putih dengan suara memekakkan telinga itu tidak jua pergi. Justru mereka terlihat semakin banyak berdatangan. Aku tidak putus asa, walau mungkin karena saking takutnya, aku merasa seakan tubuhku tidak menapak di bumi. Di situasi yang sudah tak dapat lagi aku gambarkan karena benar-benar menakutkan, tiba-tiba saja terdengar suara raungan yang sangat kuat hingga terasa menggetarkan bumi di area lapangan tembak. Entah suara raungan apa itu. Sesaat kemudian, setelah suara raungan atau mungkin tepatnya seperti suara geraman seekor harimau besar sedang mengamuk, seketika hening, tak terdengar lagi suara-suara cekikikan. Demikian pula dengan kelebatan putih yang aku yakini merekalah Jeng Kunti bersama koloninya. Di bawah meja besi dengan dada berdebar, aku dan Dino hanya diam dengan tubuh gemetaran, menunggu entah apa lagi yang mungkin akan terjadi. Tubuhku terasa sangat dingin, namun perlahan hawa panas mulai terasa kembali di tubuhku. Aku menghela nafas lega karena setelah beberapa saat kami menunggu di bawah meja besi itu, tidak ada lagi sesuatu yang mengerikan menampakkan diri. Namun anehnya, hawa panas yang mulai merasuki tubuhku tidak terus menjalar masuk ke tubuh, melainkan hanya sebatas pinggulku. Hingga aku penasaran, dengan telapak tangan aku coba meraba bagian pinggulku yang duduk di atas lantai. Loh, kok basah? Demikian pikirku merasa heran. Lalu aku memberanikan diri untuk menghidupkan senter. Sekaligus aku sorotkan ke lantai di mana saat itu aku tengah duduk. Lantai itu terlihat basah dan ada sedikit genangan air. Lalu aku ikuti arah asal air itu dan ternyata... Din, kamu ngompol ya? Bisikku kepada Dino. Mendapat bisikan dariku, ia tak menjawab, hanya mengangguk pelan saja. Dirasa situasi sudah aman. Segera aku menarik tangan Dino dan segera melangkah dengan cepat meninggalkan lapangan tembak itu dan langsung menuju ke barak. Sebelum tiba di barak, Dino yang masih terlihat syok menghentikan langkah dan menarik tanganku. Yat, HP aku ketinggalan. Ujarnya pelan, mengingatkanku jika HP-nya ketinggalan di lapangan tembak. Duh, iya ya, HP-mu ketinggalan. Tapi biarlah Din, besok pagi saja kita ambilnya. Aku khawatir jika balik lagi nanti ada apa-apa lagi di sana. Jawabku menyarankan agar besok pagi saja untuk mengambil HP-nya. Mendengar jawabanku, Dino mengangguk tanda setuju. Lalu kami melanjutkan kembali berjalan menuju barak. Lagi-lagi Dino menghentikan langkahnya
dan menarik tanganku. "Duh, ada apa lagi sih, Din?" tanyaku kesal. "Yat, masuk ke baraknya. Kita lewat pintu belakang saja ya, gimana? Takutnya ketahuan sama teman-teman kalau aku ngompol. Aku malu, Yat." Mendengar ucapannya, kali ini aku merasa geli dan nyaris aku tertawa. Seakan aku telah lupa akan hal mengerikan yang baru saja terjadi. Lalu aku menjawab dengan santai. "Oke lah, kalau begitu kita diam-diam saja masuk lewat pintu belakang ya." Jawabku kepadanya dan langsung kami menuju pintu belakang barak. Singkat cerita, setelah mandi bebersih diri, kami berganti pakaian. Lalu kami pergi ke kantin untuk cari makan. Karena memang kami belum makan malam dan waktu saat itu masih menunjukkan jam 11 malam. Jadi kantin masih buka. Selain itu di barak terlihat sepi, tidak ada seorang pun di sana. Tentu saja hal itu membuat aku dan Dino merasa aneh karena tidak seperti biasanya sudah jam 11 malam, barak dalam keadaan kosong. Setibanya di kantin, aku melihat begitu ramai. Ternyata semua teman di sebarak ada di sana. Ketika kami tiba di kantin itu, mereka terkejut dan bertanya, "Kalian dari mana? Kok baru datang?" Demikian tanya salah satu temanku. "Oh, kami dari barak," jawabku singkat, sembari langsung mencari tempat duduk yang masih kosong. "Hah? Dari barak? Yang serius kalian dari barak? Kalian gak diganggu apa?" tanyanya lagi dengan raut wajah tegang. Mendengar ucapannya yang terakhir, tentu saja aku jadi bingung. Apa yang dimaksud tidak diganggu? Lalu aku bertanya balik kepadanya. "Loh, emangnya ada apa di barak? Kalian tidak tahu ya? Tadi selesai apel malam, kami ke barak. Tiba-tiba saja ada kuntilanak berterbangan di dalam barak, Yat." Demikian temanku itu menceritakan apa yang telah terjadi di barak sehingga semua anggota keluar dari barak dan berkumpul di kantin. Mendengar cerita itu, aku bergidik ngeri. Teringat apa yang beberapa saat yang lalu terjadi kepadaku dan Dino. Singkat cerita, kejadian malam itu terdengar oleh pembina pelatihan yang akhirnya beberapa pembina datang menemui kami di kantin. Dan para pembina menyampaikan apabila sedang berada di lingkungan barak ada beberapa aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi. Begini rekan-rekan semua, seperti yang sudah saya sampaikan ketika apel pagi pertama kali pelatihan ini dibuka, bahwa ketika berada di lingkungan barak dan sekitarnya, hendaknya rekan-rekan tidak boleh: 1. Berucap kata yang kotor. 2. Harus menjaga kebersihan, baik di barak maupun di kamar mandinya. Yang ketiga, jangan tidur di waktu senja. Karena di lingkungan sini, selain kita manusia, banyak juga hal yang tak kasat mata berdiam di lingkungan ini. Sebenarnya mereka tidak akan mengganggu apabila rekan-rekan bisa mematuhinya dan saling menghargai. Demikian tutur salah satu pembina yang paling senior panjang lebar. Mendengar penuturan beliau, seketika aku teringat beberapa hari yang lalu memang aku ada tidur ketika senja. Bahkan aku sampai tidak melaksanakan sholat maghrib dan isya. Demikian pula dengan Dino
yang berada di gazebo menelpon ketika waktu maghrib sendiri, dan Dino mengatakan jika ia sempat tertidur di gazebo itu. Mungkin anggota yang lain juga melakukan hal yang sama, atau bahkan mereka berucap kata yang kotor walau dalam bentuk candaan. Dengan demikian para makhluk halus penghuni SPN menjadi marah dan akhirnya mereka gentayangan mengganggu. Pembina itu menambahkan jika di area SPN tersebut dahulunya bekas kamp Belanda. Dan masih cerita pembina itu lagi bahwa di area SPN menjadi istana para lembut, terutama di lapangan tembak yang menurut cerita pembina itu di sana sarangnya kuntilanak. Wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha mengetahui dan hanya kepadanya kita memohon perlindungan. Namun demikian, hendaknya kita saling menjaga dan saling menghargai saja. Selesai. Demikian akhir dari kisah ini. Semoga berkenan dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kang Asep aturkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.